Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari proyek akhir dalam rangka mata kuliah teori sistem kendali yang berjudul PID pada balancing robot. Kelompok kami sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Eko Sofianto dengan NIM 2309062052, dan ada Mas Sony Hartadi 2309062012. Kemudian ada Mas Mimzam, Mas Hanafi, dan Mas Yusuf Farhan. Nah, perlu diketahui apa itu model balancing robot. Nah, untuk model balancing robot yang akan kita bahas pada presentasi ini adalah seperti pada video, yaitu dengan dua roda yang mana akan diuji tes sehingga robot itu tidak akan terjatuh ke depan ataupun ke belakang. Mungkin bisa dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu konsepan PID. Nah, PID sendiri itu apa sih? Yaitu sebuah konsep di mana menggabungkan antara proporsional, integral, dan devariatif, di mana merupakan mekanisme dalam sistem kendali berbasis umpan balik yang mereduksi error dengan memodifikasi input, kemudian dikurangi dengan total error dari KP, KI, dan KD. Next. Nah, kenapa sih MP? Dimana di sini dapat terlihat bahwa MB itu massa badan dari robot sendiri. Kemudian ada L, di mana jarak dari poros roda ke pusat massa. Kemudian ada LB, momen inersia atau dari massa robotnya sendiri. Kemudian itu ada MW, massa total kedua roda beserta bagian motor. Dan di sini juga kita singkat dengan LW, momen inersia total kedua roda. Dan ada R, yaitu radius dari roda itu sendiri. Kemudian gravitasi disingkat G, yaitu sekitar 9,81 meter per sekon kuadrat. Next. Lalu untuk bentuk transfer function dari PID controller, KP ini memberikan keluaran sebanding dengan error saat ini. Semakin besar KP, semakin agresif respons awalnya sehingga mengurangi rise time. Tetapi beresiko juga untuk menambah overshoot jika terlalu tinggi nilai KP-nya. Lalu untuk KI dalam domain waktu, ekuivalennya adalah KI integral E T delta time. Lalu untuk KD ini dalam domain waktu, ekuivalennya adalah KD D per DT E T. Hasil akhirnya itu C sama dengan KP plus KI per S plus KDS. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu overshoot. Overshoot mengukur seberapa jauh respon keluaran melampaui nilai target atau set point. Pada puncak pertamanya, biasanya diukur dalam persen relatif terhadap nilai set point. Berikutnya steady state error. Steady state error adalah selisih antara nilai keluaran dan nilai set point ketika sistem dianggap mencapai keadaan stabil. Yang ketiga, rise time. Rise time adalah waktu yang dibutuhkan untuk robot bergerak dari nilai awal ke set point. Yang terakhir yakni settling time. Settling time adalah waktu hingga output dalam tanda petik bertahan di dalam suatu band toleransi di sekitar set point atau sering dipilih kurang lebih 2%. Selanjutnya tidak keluar lagi dari band tersebut. Nah, untuk komponen yang kami gunakan pada self balancing robot itu ada 2 motor plus encoder, lalu driver L298N, lalu ada MPU 6050, lalu ada ISP32, lalu ada holder baterai serta baterainya 3 sel.
Lalu untuk skematiknya kita dapat melihat pada gambar di sini. Motor pertama masuk ke out 1 dan out 2, motor kedua itu out 3 dan out 4. Lalu baterainya, ketiga baterai menyuplai motornya dikarenakan motor yang kita gunakan memerlukan 12 volt. Maka dari itu baterai yang kita gunakan 3 dan di seri agar mencapai 12 volt. Lalu untuk daya kerja dari ESP ini yaitu 5 volt. Ini dapat diambil dari drivernya yaitu 5 volt, dan MPU ini 3 volt, 3,3 volt yang diambil dari ESP32. Oke, dapat dilihat pada video yang tertampil yaitu bahwasanya robot sudah dapat menyesuaikan atau mungkin sudah berusaha untuk menyeimbangkan berdasarkan kombinasi dari KP, KI, dan KD, yang mana masih kurangnya respon mungkin yang diakibatkan dari KP yang kurang dan rekamannya, sehingga ketika error semakin besar maka robot akan langsung terjatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.